Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ada sesuatu yang unik di dalam sholat. Sholat itu, wahai sahabatku, ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Dan di antara yang termasuk sunnah hayat adalah takbirul intikolat, yaitu takbir intikolat. Ketika perpindahan itu disunnahkan kita untuk membaca takbir. Misalnya ketika sahabatku mau ruku, itu disunnahkan untuk membaca Allahu Akbar. Ketika sahabatku mau sujud, itu membaca Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud, itu membaca Allahu Akbar. Dan yang lain-lainnya adalah Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan takbirul intikolat. Dan itu hukumnya adalah sunnah, wahai sahabatku. Dan dalam fikih dijelaskan bahwa takbir intikolat itu kalau bisa dia beriringan dengan gerakan, supaya tidak ada gerakan sholat itu yang sepi dari zikir. Contoh ketika kita mau ruku misalnya Allahu Akbar, berhentinya di bar itu pada saat kita meletakkan tangan kita ke lutut kita, dan kita pada saat itu memulai untuk membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang unik menurut saya adalah ketika hampir semuanya menggunakan Allahu Akbar, takbir intikolatnya itu menggunakan Allahu Akbar, ada yang berbeda dari yang lain. Apa itu? Ketika kita bangun dari ruku, mau iktidal, ketika kita mau iktidal bangun dari ruku, yang dibaca adalah bukan Allahu Akbar. Padahal semuanya Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Kemudian mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Mau berdiri lagi, mau qiyam, rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Tapi ada satu yang tidak Allahu Akbar. Apa itu? Ketika bangun dari ruku, itu kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Allahu Akbar. Yang itu ketika bangun dari ruku, mau i'tidal, itu adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana ceritanya, wahai sahabatku? Kok itu berbeda sendiri, kok Sami Allahu liman hamidah? Itu ada hubungannya dengan bagaimana Abu Bakar Siddiq yang biasanya dia selalu awal waktu untuk berjamaah, pada suatu saat itu karena ada masalah, karena ada sesuatu hal, maka Abu Bakar Siddiq itu agak terlambat. Ketika dia agak terlambat, Abu Bakar Siddiq agak terlambat, dia agak datangnya agak cepat karena takut tertinggal jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar rakaat yang pertama. Pada saat Abu Bakar itu datang dan sampai ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku, Abu Bakar mengerti bahwa kalau dirinya bisa tumak ninah bersama imam, bisa tumak ninah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau misalnya kita makmum, wahai sahabatku, dan kita tidak sempat membaca Fatihah bersama imam, itu disebut dengan makmum masbuk. Dan kalau misalnya kita bisa bersama imam membaca Fatihah, imam masih berdiri, itu berarti namanya makmum muwafiq. Jadi kalau kita bisa membaca Fatihah, imam belum ruku, namanya makmum muwafiq. Dan kalau kita tidak sempat membaca Fatihah karena imam sudah keburu untuk ruku, namanya makmum masbuk. Pada saat itulah ketika Abu Bakar datang ke masjid, dia bersegera untuk datang ke masjid, takut tidak bisa bersama Rasulullah mendapatkan satu rakaat. Ternyata Rasulullah masih dalam kondisi ruku. Pada saat itulah maka Abu Bakar mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah alhamdulillah karena saya masih bisa bersama imam, bersama Rasulullah ruku tumakninah, berarti saya mendapatkan satu rakaat. Pada saat Abu Bakar mengatakan alhamdulillah itulah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Apa kalimat Sami Allahu liman hamidah artinya? Sami Allahu liman hamidah artinya
Allah telah mendengar orang yang memujinya. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Abu Bakar itu, wahai sahabatku. Sehingga dalam keterangan kitab Tausyih ala Ibni Qasim itu dijelaskan bahwa proses terjadinya kalimat sami Allahu liman hamidah ketika kita bangun dari ruku menuju i'tidal itu adalah akibat atau cerita karena Abu Bakar itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Abu Bakar itu sempat ruku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumakninah berarti menunjukkan Abu Bakar dapat 1 rakaat. Tetapi ini mengandung pengertian, sahabatku. Pengertiannya adalah begitu hebatnya para sahabat, para ulama masa lalu untuk mengejar jamaah, untuk ikut jamaah. Beda dengan kita sekarang, orang-orang sekarang itu ada azan panggilan nyantai-nyantai. Kita nyantai-nyantai tidak bersegera untuk pergi ke masjid. Tapi tradisi ulama masa lalu, tradisi ulama salaf, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, kalau ada azan berkumandang, bersegera mereka untuk pergi ke masjid untuk berjamaah. Itu berbeda, terbalik dengan kita saat ini. Karena itulah, maka banyak cerita-cerita dalam kitab-kitab dijelaskan. Ada orang misalnya ketika dia menggembala kambing sampai lupa ternyata dia ketinggalan jamaah, kambingnya itu disedekahkan semuanya di jalan Allah. Ada yang dia sedang panen, ketika dia sedang panen kemudian azan berkumandang dia tidak dengar sehingga dia ketinggalan jamaah, kebunnya itu dijual dan disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Begitu mereka menjaga namanya sholat jamaah. Itu hal yang unik menurut saya. Yang kedua lagi, kalau misalnya kita sholat Jumat, ketika kita sholat Jumat dan kita masbuk, dan masbuk itu tidak sempat mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki sholat Jumat, ketika dia sholat Jumat, dia sudah menemui imam pada posisi ruku rakaat yang kedua. Ketika dia datang, ternyata imamnya sudah bangun dari ruku. Berarti sang makmum masbuk tadi itu tidak sempat mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam. Tetapi pada saat dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam, maka dia wajib sholat Jumat dan niatnya pun harus niat Jumat, wahai sahabatku. Di dalam hatinya ada niat sholat Jumat. Tetapi niat sholat Jumat setelah itu dia menambah lagi tidak 2, tapi menambahnya jadi 4. Itu artinya dia sholat zuhur karena tidak mendapatkan 1 rakaat pun. Itu berbeda kalau misalnya dia sempat mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau dia sempat mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia tinggal nambah 1 rakaat lagi. Atau ketika dia datang dan makmum masbuk, ketika dia datang lalu dia bisa bersama ruku tumakninah bersama imam pada rakaat kedua, berarti dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat, maka dia tinggal nambah 1 lagi. Tapi kalau misalnya makmum masbuk ini tidak mendapatkan 1 rakaat pun bersama imam, artinya setelah ruku kedua itu sudah selesai lalu dia baru datang, atau pada tasahud akhir dia baru datang, maka niatnya adalah niat sholat Jumat. Tetapi nanti setelah itu dia nambah sholatnya menjadi 4 rakaat, menjadi sholat zuhur. Itulah yang disebut dengan beda niat dengan beda apa yang dilakukan. Niatnya adalah niat sholat Jumat, tetapi sebenarnya praktiknya adalah prakteknya sholat zuhur. Karena itu wahai sahabatku, ketika Jumat maka sebaiknya kita datang cepat untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena saya mentipologikan menjadi 4 orang sholat Jumat itu. Ada orang yang datangnya awal, jadi sudah jam 10 dia sudah datang pergi ke masjid. Tapi setelah itu nanti setelah salam langsung dia keluar. Ada juga yang kedua adalah orang yang datangnya agak lambat, sebelum azan dia baru datang. Jadi baru sebelum menjelang azan itu dia baru datang. Tapi nanti dia pulangnya agak lambat, dia wiridan dulu, dia membaca Quran dulu, ada juga. Ada juga orang yang datangnya paling akhir, khotib sudah mau naik ke atas mimbar, dia baru datang.
Tapi setelah itu baru setelah salam langsung dia keluar. Wah, ini ada juga, ini orang ekspres namanya ini. Orang ekspres. Tapi yang paling bagus ini yang nomor 4 tadi itu tipologinya. Apa itu? Dia datangnya agak pagi-pagi, jam 10 dia sudah datang. Tapi pulangnya dia paling lambat dia baca Quran dulu. Karena dia tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, rajanya hari-hari. Karena itu maka dia banyak berdoa, karena dia tahu bahwa doa pada hari Jumat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, kita harusnya yang nomor 4 tadi itu, datang cepat kemudian pulangnya lambat. Bukan yang nomor 3, datangnya paling lambat, pulangnya paling cepat. Semoga tidak semacam itu. Karena itulah wahai sahabatku, ini menurut saya 2 hal yang saya sampaikan. Ada hal unik. Yang pertama adalah kalimat kenapa kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang lainnya Allahu Akbar dalam takbir al-intiqalan. Dan yang kedua adalah beda niat, beda pelaksanaan dalam sholat Jumat. Semoga ini menambah pengetahuan. Tentu ada yang lain yang tidak kita sampaikan, sahabatku sudah tahu tentang itu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.